Oke, kita mulai ya kelasnya matematika untuk malam ini. Jadi minggu kemarin kita udah belajar mengenai perpangkatan ya, perpangkatan gimana sih bentuk umumnya dan gimana cara menyelesaikan perpangkatan mulai dari pangkat 1 sampai seterusnya. Kemudian malam ini kita akan belajar mengenai pemfaktoran. Nah, apalagi nih Miss pemfaktoran? Nah, ini nih, apa sih pemfaktoran itu? Nah, sebenarnya pada intinya itu kita merubah bentuk dari perkalian menjadi penjumlahan atau sebaliknya. Sebenarnya matematika itu intinya seperti itu dan menyederhanakan. Terus fungsinya menyederhanakan ini apa sih, Miss? Biar kita dapat formula Bu. Apa ya formula? Biar kita dapat bentuk perhitungan yang lebih sederhana agar kita dapat menyelesaikan perhitungannya gitu. Contoh aja kalau bapaknya ketemu rumus yang panjang gitu kan udah yang males gitu ya, udah males, udah pusing duluan kan lihat bentuk rumus yang panjang. Nah, itu kenapa kita belajar mengenai perpangkatan, pemfaktoran, terus perkalian dan macam-macam. Intinya untuk menyederhanakan dan memudahkan kita untuk menghitung. Nah, malam ini kita akan belajar mengenai pemfaktoran. Suara saya jelas ya? Lupa tadi belum nanya. Nggak ada masalah ya dengan suara saya? Kalau gitu lanjut ya. Oh, nah kemarin kita belajar bagaimana cara mendefinisikan mengenai rumus ini ya, yang ada di pointer. Nih, Mbak Angelina, Mbak Mai sama Mbak Riani bisa lihat pointer ya, bisa lihat slide saya ya, bisa lihat layar. Soalnya kalau matematika cuman saya omongin aja susah untuk dimengerti. Jadi lebih enak kalau melihat. Bisa kan ya? Nah, kemarin kita udah belajar bagaimana sih cara menjabarkan bentuk seperti ini, A dalam kurung X plus Y. Bagaimana nih Miss? Saya lupa ya. Ya, di sini nih ada lagi nih. Bagaimana sih cara menjabarkannya? Nah, ini kan pada awalnya dia berbentuk perkalian ya. Jadi kayak gini kan. Perkalian A dalam kurung X plus Y. Kemudian kita jabarkan menjadi penjumlahan. Gimana tuh? Nah, di sini nih. Ini minggu kemarin udah saya jelasin ya. Jadi malam ini cuma ngingat aja dan lebih banyak kita lanjut ke materi yang selanjutnya gitu maksudnya. Nah, ini kan kemarin udah saya jelasin juga gimana sih cara menjabarkannya. Caranya kan dikali A dikali X, kemudian ditambah A kali Y. Jadinya seperti ini. Nah, ini bentuk penjumlahannya seperti ini dan bentuk perkaliannya seperti ini. Ada pertanyaan? Oh, saya kira ya tanya Mbak Riani. M itu Mbak Mei. Ini ya, jadi nah, jadi ini merupakan bentuk penjumlahan. Biar bapaknya nggak bingung, mana sih yang disebut bentuk penjumlahan dan mana sih yang disebut bentuk perkalian. Ini nih bentuknya. Cuman nggak usah diapalin juga ya, karena oh, oke. Terus kemudian dari semester kemarin udah belajar mengenai KPB sama faktor persekutuan terbesar dan faktor persekutuan terkecil nggak sih?
Kalau mamanya ingat, Mbak Jelina, Pak Diani, Mbak Mei, ada yang ingat nggak? Lupa. Oke, oke. Karena ini ada hubungannya dengan materi kita yang malam ini. Tapi nggak apa-apa, nanti eh, saya jelasin lagi lah sedikit. Nah ini kan dari sini nih yang seperti yang saya ceritain tadi, sebenarnya intinya matematika itu hanya merubah tujuannya untuk menyederhanakan dan memudahkan kita dalam menghitung. Nah, di sini kan disebutin dari bentuk di atas tampak bahwa bentuk penjumlahan dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian dan begitu pula sebaliknya. Jika suku-suku dalam bentuk penjumlahan tersebut memiliki faktor yang sama. Nah, kalau di dalam ini ya di sini di bentuk penjumlahan dan pengalian ini kira-kira suku mana nih yang sama? A ya? Ya Mbak ya, oke. Nah jadi dia bisa diubah bentuknya dari penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Nah terus yang apa sih yang dinamakan pemfaktoran itu? Ya ini tadi pemfaktoran itu merupakan proses menyatakan bentuk penjumlahan menjadi suatu bentuk perkalian. Nah itu yang disebut pemfaktoran. Saya garis bawahi dulu nih. Itu intinya. Terus Miss kalau saya definisi-definisi atau arti-arti kayak gini lupa Miss. Nggak apa-apa karena kita bukan belajar hafalan ya, karena kita belajar hitungan. Jadi nggak saya masalahin misal pemfaktoran itu apa, nggak apa-apa. Jadi yang penting nanti intinya tahu, cara menghitungnya tahu, nggak apa-apa. Karena ulangan nanti juga saya nggak bakal ngasih soal pemfaktoran adalah nggak juga ya, karena langsung hitungan. Terus nah ini bentuk-bentuk pemfaktoran itu kayak apa sih, contohnya kayak gini. Sebenarnya ini kebalikan dari perpangkatan yang kemarin 2 minggu kemarin yang kita pelajarin. Di sini ada 2 bentuk pemfaktoran, bukan 2 sih sebenarnya banyak, cuman di sini dikasih contoh 2 dulu. Nah di sini contohnya bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku atau lebih. Nah kalau di sini kan ada contohnya AX plus AY plus AZ. Jadinya kalau dikalikan kayak gini. Ini sama kayak bentuk yang di atas slide-nya tadi yang saya jelasin. Dari bentuk penjumlahan AX plus AY diubah menjadi bentuk perkalian A dalam kurung X plus Y. Terus kemudian yang agak rumit ya, setelah kita tahu mamanya paham kan ya yang mengenai bentuk, bagaimana merubah dari penjumlahan ke bentuk perkalian. Ada yang ditanyain nggak? Contoh ya, saya kasih contoh aja. Misalnya 5x ditambah. Nah kalau ada soal kayak gini jawabannya berapa nih? 5x plus 5y. Kalau saya ubah menjadi bentuk perkalian jadinya berapa? Ini contoh yang di sini nih, gampang kan ya? Kita cari di sini dari soal saya nih ya, kan ada 5x sama 5y. Kita cari persamaannya dari kedua suku ini berapa sih? Di sini kan udah kelihatan banget ya karena angka. Di sini yang sama itu adalah 5. Nah, kemudian 5 kita tulis di luar. Nah, 5-nya kita tulis dulu. Kok nggak lurus ya? Nah, 5-nya kita tulis dulu, kemudian dalam kurung. Karena 5 ini kan dimiliki X sama dimiliki Y. Kemudian kita tulis X plus Y. Nah, kayak gini.
Nah, dari yang contoh yang saya kasih ini, ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung? Ada pertanyaan dari Mbak Riani nih, bisa ambil 5 dari mana, Miss? Ini dari 5 yang di luar kurung ini ya. Iya Mbak Siti, yang bikin bingung itu ada hurufnya. Sebenarnya matematika kalau angka semua ya jatuhnya tinggal perkalian, penjumlahan, pengurangan atau pembagian ya. Tapi ternyata banyak hal di dunia itu, yang di dunia ini yang nggak bisa diselesaikan dengan angka-angka. Makanya itu kenapa di matematika kita ketemu kayak variabel X, variabel Y, A, dan B. Nah itu kenapa jawabannya. Nah makanya jangan banyak orang ya di luar sana yang berpikir matematika itu hitung-hitungan aja. Enggak juga, matematika itu kita belajar tentang filosofi juga. Ada Mbak Angelina ya. Jadi jawabannya cuma 5 plus iya, ini bagaimana cara mengubah bentuk. Jadi jawabannya cuma ini doang, 5 plus X plus Y. Udah gitu doang jawabannya. Tadi jawabannya Mbak Riani, bisa ambil 5 dari mana, Miss? Ini 5-nya karena kan 5 ini sama kan, di sini di variabel X dia punya 5, di variabel Y dia punya 5, maka 5-nya saya keluarin ke sini. Nah, iya cuman mengubah bentuk aja kan, kita materinya baru pemfaktoran, merubah bentuk. Ini ya, jelas nggak Mbak Riani, Mbak Siti, Mbak Angelina? Dari pengubah bentuk dulu. Oke ya, kalau udah paham kita lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, ini sama, ini kayak yang saya jelasin tadi, dia ada A. Yang dimaksud huruf itu namanya kalau di bahasa matematikanya itu, tadi kan ada yang ngomong ya, bingung Miss, Mbak Siti ya kalau nggak salah, yang bingung Miss ada huruf-hurufnya, kenapa sih matematika di sini ada huruf kayak X, kayak Y, kayak gini, kayak Z. Nah sebenarnya itu panjang ya ceritanya, tapi ya kalau di matematika kita menyebutnya variabel ya, bukan huruf, tapi ya nggak apa-apa lah, biar gampang. Mbaknya boleh menyebut huruf atau variabel. Ini namanya variabel. Terus kemudian kalau ini yang A tadi udah seperti yang saya jelasin ya, cuman di sini lebih banyak aja ininya hurufnya. Tadi kan cuman X sama Y, ini ketambahan Z. Begitu juga dengan A, B, dan C. Nah kalau A, B, dan C ini kebalikan. Kalau tadi kan yang sama di depan, kalau yang ini yang sama di belakang. Paham nggak? Ini kan AX ditambah BX ditambah CX. Yang sama kan X-nya kan ya, berarti yang A punya X, B punya X, C punya X, berarti X-nya dikeluarin di sini. Dan yang di dalam kurung ini yang berbeda. Nah, itu ya. Terus kemudian masalahnya apa gitu. Nah, kalau kita ketemu bentuk yang lebih kompleks nih, yang lebih ribet, gimana nih Miss gitu. Kayak ini contohnya yang di B, bentuk selisih 2 kuadrat. Kalau yang tadi kan dia pangkatnya 1 ya, jadi gampang. Kalau ini kan pangkatnya udah 2, X kuadrat min Y kuadrat. Terus gimana cara mengubah bentuknya menjadi perkalian gitu. Nah ini di sini makanya tadi saya tanya, masih ingat nggak tentang faktor persekutuan terbesar sama faktor persekutuan terkecil gitu. Tapi lupa ya, nggak apa-apa. Soalnya di kerjaan bapaknya juga nggak begitu banyak make matematika kayak gini ya. Jadi ya wajar aja kalau lupa. Oke.
Nah terus gimana nih kalau kita ketemu bentuk kuadrat kayak ini ya di B, pointer saya kelihatan kan ya. Jadi x kuadrat min y kuadrat, bagaimana nih Miss merubah jadi bentuk perkaliannya? Kita jabarin. Tahap proses pertama kita tulis dulu x kuadrat sama y kuadrat di sini. Ini pasti. Ini pasti ya, x kuadrat sama y kuadrat. Kalau ini x-nya kan plus, karena dia nggak ada minusnya tetap. Kemudian ini kan negatif ya, y-nya. Negatif ini miliknya y kuadrat, kita tulis y kuadrat. Oh tulisannya kekecilan ya. Gimana nih ya cara gedeinnya ya? Bentar ya, saya cari cara gedein dulu. Aduh, saya nggak nemu. Saya tulis. Iya ya, apalagi kalau lihat di HP ya lebih pusing lagi nih kecil. Saya tulis ulang di papan aja ya kalau gitu, biar. Nah contohnya tadi x, saya gedein juga nih tulisannya. Nah kayak gini ya. Kalau segini kelihatan nggak Mbak? Segini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah kalau ini gimana nih Miss cara ngubahnya bentuk pengurangan tapi ada pangkatnya 2 ke bentuk perkalian? Caranya tahap pertama ya. Tahap pertama itu ditulis dulu x sama y nya tetap. Jadi x kuadrat, soalnya kita tulis ulang pangkat 2 minus y. Nah kita tulis ulang soalnya dulu lah. Kok gitu Miss? Ya emang ini step pertama. Setelah tahap pertama selesai, kita pisahin dulu ini agak jauh tapi. Kemudian kita cari di tengahnya, ini harus apa ya? Kemudian kita cari faktor dari x sama y. Apa faktor x sama y? Ini sebenarnya kalau penjelasan lebih detailnya itu di, kalau nggak salah di materi semester kemarin ya, ada tadi yang saya sebutin faktor persekutuan terbesar sama faktor persekutuan terkecil, yang definisinya itu merupakan bilangan yang dimiliki oleh kedua bilangan ini. Aduh Miss bingung apaan tuh? Nah gini aja lah saya tulis biar nggak bingung. Nah kayak gini ya, kita tulis dulu x kuadrat min y kuadrat, ini soalnya. Kemudian di tengahnya kita kasih jarak dulu yang lebar, karena di tengahnya ini ada variabel
faktor tadi yang saya sebut. Terus cara nyari ininya gimana, Miss? Cari nilai yang dimiliki oleh X kuadrat dan Y kuadrat. Apa, Miss, ya? Bingung ya? Saya tulis dulu biar nggak bingung. Jadi di sini kita tulis XY minus XY. Nah, ini faktor, ini namanya faktor nih. Ini namanya faktornya yang di tengah. Kemudian dapatnya dari mana sih, Miss, ini XY? Nah, tadi kan saya ceritain di awal, dia ini harus dimiliki oleh X dan Y. Gampangannya, XY ini kan hasil perkalian dari X sama Y kan. Kok ada 2, Miss? Nah, biar hasilnya dia 0. Karena apa? Kita nggak boleh merubah nilai dari ini. Nah, ini kalau kita tulis ulang, kita jabarkan ulang kan kayak gini sebenarnya. X kuadrat. Kenapa ini saya tulis pakai warna biru dan tulisannya beda? Karena ini cuma penjelasan aja, jadi nggak perlu nanti kalau hasilnya jadi bingung. Jadi ini penjelasan aja, kenapa sih ini kok X sama Y, jadi makanya saya tulisnya beda. Nah, sebenarnya kan X kuadrat minus Y kuadrat ini di tengahnya ada nolnya. Berapapun kalau ditambah 0 pasti jawabannya tetap ya, 1 tambah 0 juga tetap 1, 5 tambah 0 juga hasilnya tetap 5. Berapapun A ditambah 0 nilainya tetap A, kecuali kalau dikali mah nggak, hasilnya 0 ya, berapapun dikali 0 hasilnya 0. Tapi ini kan penjumlahan, makanya kenapa ini ditambah bukan dikali yang saya garis bawahi. Nah, kenapa ini ditambah bukan dikali? Ini untuk memudahkan kita, karena kita mau merubah bentuk dari penjumlahan atau pengurangan ke bentuk perkalian. Yang biru ini cuman buat penjelasan aja ya, nggak usah diiniin. Nah, kalau dari sini kira-kira jelas nggak sih atau masih bingung? Kayaknya masih bingung ya. Oh, contoh pakai angka. Oke. Tapi saya jelasin ini dulu ya, bentuknya. Soalnya kalau langsung pakai angka langsung dapat hasilnya. Tapi nggak tahu caranya nanti. Ini nggak bisa dipindah ya. Ini saya hapus dulu ya. Jadi ini saya tulis dulu hasilnya dulu.
kok jadi kecil? Nah, kemudian karena ini di dalam kurung dan di sini plus, kita bisa keluarin ya. Nanti abis gini saya kasih contoh angkanya biar nggak bingung. Aduh, ini kenapa nggak rapi ya? Nah, ini saya keluarin kurungnya karena dia bukan perkalian, nggak ada ininya, jadi boleh. Terus kurungnya saya pindah di sini. Nah, udah deh, sebenarnya udah kayak gini aja. Cek. Terus saya tulis contohnya tadi ya, karena ini tadi yang di slide terlalu kecil. Kemudian karena kita merubah ke bentuk oke. Nah, ini yang di sini ya, yang di modul. Terus saya jelasin dulu dari yang langkah pertama dulu. Kalau tadi Mbak Angelina mau minta pakai contoh pakai angka ya. Sini. Misalnya X-nya berapa nih enaknya? Mbak-mbaknya aja yang nentuin X-nya berapa, Y-nya berapa. Bebas. Antara 1 sampai 10. X-nya 3 ya. Oke, X-nya 3, Y-nya 6.
3 dan Y sama dengan 6. Nah, di dalam materi ini sebenarnya kita belum mencari dalam materi ini kita bukan mencari hasil akhirnya ya, tapi bagaimana cara mengubahnya. Jadi prosesnya, bukan hasilnya dulu. Loh Miss kok gitu? Padahal kan nanti kita juga akhir-akhirnya ngitung hasilnya. Nah, ini kenapa saya bilang jadi banyak apa ya kalau diceritain. Jadi banyak kalau umpamanya ketemu rumus yang lebih rumit, misalnya ada pelajaran kimia, fisika gitu ya, untuk dapat apa ya, saya takutnya ngasih contohnya nggak aplikatif gitu, nggak yang bapaknya sering ketemu, jadinya lebih susah dipahamin. Nanti saya kasih contoh tentang mesin, nanti bingung ya, kecepatan aja gitu ya. Misalnya orang mau bikin mobil, dihitung pasti banyak itu hitungannya, kayak dari hitungan kecepatannya apa. Nah itu kan biasanya susah, itu pasti ada variabel-variabel kayak X dan Y. Lumis kenapa kayak gitu? Nah itu biasanya mereka belum tahu variabel X dan Y nya itu berapa, makanya dia nganggapnya X dan Y aja. Jadi yang dipentingkan tuh bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana dulu mereka mengubahnya, menyederhanakan. Nah kalau mereka nggak bisa menyederhanakan, maka mereka juga bakalan susah untuk ngitung hasil akhirnya. Nah di sini kenapa kita belajar bagaimana cara mengubah dulu prosesnya. Kalau hasilnya mah gampang ya, umpamanya bisa pakai kalkulator zaman sekarang atau pakai Excel. Nah itu juga Excel mah udah umpamanya tinggal tulis aja X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 tanpa ngitung keluar hasilnya. Tapi bukan itu intinya matematika kita belajar mengenai prosesnya. Iya maaf keputus tadi internetnya. Maaf tadi keputus ya. Keputusnya sampai saya jelasin apa ya? Saya tadi nyampe mana ya Mbak Siti, Mbak Angelina atau Mbak Riani? Padahal saya tadi udah cerita banyak, ternyata nggak terdengar. Nah di sini ya. Oke, jadi caranya pertama kita cari faktornya dulu. Kita tulis ya, ini x kuadrat minus y kuadrat, ini dari soal. Kemudian kita cari faktornya. Faktor itu nilai yang sama. Kalau kita masukin tadi kan Mbak Angelina minta contoh, dimasukin aja Miss ke angkanya biar gampang gitu ya. Emang sih. Nah, dari sini berarti kita masukin. Ini bisa di-cut ke atas nggak ya?
Iya iya. Aduh, internet jelek banget ya di sini ya. Maaf maaf. Ini saya naikin dulu nih. Sekarang suara saya bisa kedengeran nggak ya? Halo. Alhamdulillah. Nah, di sini kan berarti soalnya 3 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 gini ya jadinya ya. Kita anggap 3-nya ini sebagai X dan Y-nya sebagai 6. Tapi kan kalau kayak gini misal 3 pangkat 2 minus 6 pangkat 2. Kalau bapaknya pakai kalkulator atau pakai Excel udah selesai ya urusan, udah ketemu nih mis hasilnya. Tapi bukan itu. Di sini kita belajar bagaimana cara mengubahnya. Mengubah dari bentuk pengurangan ke bentuk perkalian. Mis kok gitu sih, kok kelihatan makin ribet gitu ya. Mungkin kalau saat ini mungkin kelihatan lebih ribet, tapi sebenarnya enggak. Ini tuh cara untuk menyederhanakan. Misal nih mamanya nanti ketemu atau mungkin ya habis kerja di Taiwan, terus uh, syukur-syukur alhamdulillah nanti kalau pulang ke Indonesia punya perusahaan. Misal perusahaan apa ya? Perusahaan apa nih? Ada yang mau jadi pengusaha apa nih di Indonesia nih? Kalau usaha tunggu mbak, saya jelasin dulu kenapanya ini. Misal nih jadi pengusaha, mau bikin pengusaha mobil lah gitu ya, pasti di situ banyak hitung-hitungannya. Nah di sini nih fungsinya kita belajar mengubah prosesnya. Ada pertanyaan dari Mbak Angelina ya, Miss kok 3 kuadrat dikurangi 6 kuadrat? Ini contoh tadi kan yang saya tanya. Misalkan di atas ini Mbak, dilihat ya pointer saya nih. Ini ya misalnya, ini misal ya. Nah misal, ya Mbak Siti, tadi kan saya suruh milih. Tadi Mbak Angelina tanya, Miss kasih angka aja. Misalkan aja, X itu nilainya 3 dan Y itu nilainya 6. Berarti kalau kita masukin ke, misal ini ya, X sama dengan 3. Pointer saya kelihatan ya? Aduh susah banget ternyata ya ngajar ini matematika, karena harus ngomong, harus pointernya kelihatan. Kalau nggak gitu bingung. X sama dengan 3, Y sama dengan 6. Kita masukin ke sini, ke soal ini nih yang saya tunjuk nih ya. X kuadrat minus Y kuadrat. Jadinya gimana ini? Kelihatan ya Mbak Riani, ini agak kecil juga. 3 kuadrat minus 6 kuadrat. Bapaknya kalau mau pakai kalkulator udah selesai kan urusan, jawabannya berapa udah ketahuan kalau dipakai kalkulator. Tapi kan bukan itu intinya, kita belajar bagaimana cara merubah. Kalau pakai kalkulator berapa, ayo jawabannya? Iya Mbak, buat Mbak Diajeng ya, ini tuh permisalan Mbak, buat lebih gampang memahami bagaimana cara merubahnya. Ayo yang punya kalkulator atau yang cepet ngitungnya, berapa nih 3 kuadrat minus 6 kuadrat? Ayo Mbak, dihitung dulu 3 kuadrat minus 6 kuadrat.
Nah, iya kan, berarti 3 kuadrat 9. Kok dikali Mbak Angelina? Bukan. Jadi kan 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 6 kuadrat, bukan dikali ya. Nah, gini kan, berapa nih? 9 dikurangi 3, 6. Ada pertanyaan dari Mbak Riani. 36 dari mana? 6 pangkat 2 ya. Aduh, ini tulisan saya kok melenceng-melenceng nih. Jadi 9 itu dari 3 pangkat 2, 36 itu dari 6 pangkat 2. 6 kali 6. 6 kali 6 36 kan ya? Ayo. Masa? Jadi hasilnya minus berapa? 27 ya. Oke, nah kan gampang kan, misal kalau mbak-mbaknya dapat angka aja kan gampang kan. Hitungnya nggak sampai 5 menit selesai ya urusan ya, udah selesai. Tapi bukan itu yang kita cari, bukan itu. Makanya kenapa kita belajar matematika, karena kita belajar prosesnya. Saya jelasin kemudian biar gampang. Nah, kalau nggak percaya nih ya, kalau antara x kuadrat minus y kuadrat itu sama dengan dalam kurung x minus y dalam kurung x plus y. Coba aja masukin. Jadi gini, Mbak Angelina jangan buru-buru contoh lagi. Saya belum jelasin sama sekali nih gimana cara merubahnya. Nah, dari sini dulu. Pointer saya dilihat ya. Bingung sih soalnya nggak bisa ini langsung ya. Jadi kan soalnya x kuadrat minus y kuadrat. Kita tulis dulu tahap pertama itu x kuadrat tetap x kuadrat, kemudian y kuadrat. Tetap kan ya, ini sama dengan soal. Itu proses pertama. Kemudian proses kedua kita mencari faktornya. Ini tuh faktornya. Yang saya kasih keterangan ya, ini faktornya. Faktor dari apa, Miss? Faktor dari x kuadrat dan y kuadrat. Nah, kemudian faktor ini dapat dari mana? Dari faktor sendiri itu definisinya nilai yang dimiliki oleh dua variabel sebelumnya. Kayak ini kan, di sini kan kita punya x kuadrat dan y kuadrat. Nilai berapa sih yang sama gitu, yang dimiliki x dan y? Paling gampang bapaknya kaliin aja, x sama y dikaliin, jadinya xy kan di sini kan. Nah, pointernya mana lagi? Nah, ini kan xy, ini xy juga. Nah, kenapa ini kok ada kurung terus dikurangin? Coba kalau bapaknya perhatiin ya, ini xy minus xy. Karena xy minus xy itu hasilnya 0. Loh, Miss, kok 0? Bingung dong saya. Enggak, jangan bingung dulu. Karena apa? Kalau dijabarin kayak gini. Ini nulisnya agak ribet ya, karena saya pakai mouse. Nah, x kuadrat min y kuadrat, ini boleh nggak saya tulis kayak gini?
X kuadrat minus plus saja biar gampang. Ini boleh nggak saya tulis kayak gini? Yang ini, yang warna biru, boleh nggak? Mbak Siti boleh. Mbak Siti nggak teliti, nggak boleh dong. Loh, kenapa kok nggak boleh? Ini saya salah nulis ini plus. Ayo, ini kan soalnya negatif kan. Nah, ini saya salah nulis. Ini soalnya ini positif, ini negatif. Berarti nggak boleh. Nah, Mbak Siti tuh kena jebakan tuh. bukan jebak, tapi saya tadi salah nulis, tapi ya kebetulan. Jadi tahu kan teliti atau enggaknya. Nah, tuh kan ketahuan kan, udah ngantuk kan? Boleh kan saya tulis kayak gini. Nah, ini kan 0. Kemudian sebenarnya kalau XY dikurangin XY itu sama dengan 0. Tadi kan ada O-nya, bukan ini 0 ya, ini 0, 0, 0. Oke, jadi ini tuh ini. Nah, kalau mbak-mbaknya nggak percaya XY min XY sama dengan 0, itu boleh dimasukin angka. Misal nih, X-nya 3, Y-nya 6. Berarti kan kalau dikali berapa? Contoh aja, berarti kan. Paham nggak kalau XY min XY itu sama dengan 0? Kalau nggak yakin boleh dimasukin angka. Misalnya X-nya 3, Y-nya 6. Kalau dikali berapa? Jadi 18 ya. Kemudian dikurangin X lagi dikali Y, 18. 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Nah, terus kita jabarkan lagi nih di sini setelah ini, paham ya yang tulisan biru? Ya, pointernya hilang lagi. Nah, ini paham ya yang ini kenapa? Karena kita menjabarkan, makanya kita kasih nilai 0 di sini. Nah, di sini tuh 0. Karena XY minus XY. Miss, kalau XY saya ganti 2, saya ganti lainnya gimana? Nggak boleh, karena ini tuh emang faktornya. Udah fix dia. Kemudian kita dari sini kita tulis ke bawah. Kurungnya saya ilangin di sini. Kurungnya saya ilangin, saya tulis lagi di sini. Cuman ngilangin kurungnya aja yang step kedua ini. Kemudian yang step ketiga, Mbak Angelina, kalau pengurangan mah gampang, Miss. Jangan dulu. Tunggu, sabar. Kemudian setelah itu step ketiga, ini cuman saya ganti posisi kurungnya aja. Lihat ya, cuman ganti posisi kurungnya. Kemudian yang agak susah itu ke step keempat. Loh, Miss, ini gimana nih kok jadi dari dalam kurung X kuadrat plus XY dalam kurung dikurangin XY min XY min Y kuadrat dalam kurung, kok jadinya kayak gini? Paham gak ini yang step keempat? Tidak. Oke, saya jelasin ya. Nah, ini kalau saya jabarin lagi kayak gini jadinya. Ini saya tulis ulang ya, cuman saya tulis ulang. Definisi dari X kuadrat itu apa? Ayo Mbak Diajeng, Mbak Angelina. Tahu siapa? Mbak Monica baru datang. X kuadrat itu berarti kan definisinya X dikali X ya. X. Ya. Ya, Mbak Monica, X kali X. Kemudian dia dalam kurung lagi. Oh enggak. Kemudian ditambah. Itu dikali itu maksudnya Mbak Monica. Jadi X kali X kali X. Emang agak susah ya kalau kita membedakan tulisan kali sama X. Nah,
Mbaknya kalau di matematika itu biasanya kalau tulisan tangan ya itu X itu tulisannya kayak gini. Jadi untuk membedakan dia kali sama X tadi sama siapa nih, Mbak Angelina sama Mbak Monica bingung ya. Ini penulisan untuk X. Bisa dilihat ya. Sering lihat nggak? Familiar nggak dengan tulisan kayak gini? Ini untuk tulisan tangan. Jadi untuk membedakan ini tuh X sama dikali. Oh belum ini ya, belum familiar. Nah kalau ini tuh X. Ini variabel X. Tapi kalau kali ya tulis saja kali biasa. Itu cuma sekedar ini ya, intermezzo aja. Kemudian di sini saya tulis ulang Y X minus, kalau Y kuadrat berarti kan Y kali Y ya. Y kali Y. Nah kalau gini nggak bingung karena X-nya Y-nya bentuknya beda dengan kali. Kemudian ini saya pisahkan lagi menjadi seperti ini. Ini kan X-nya 2 nih. Kemudian ini tuh jadinya karena dia sini ada 2 ya X-nya ya. Jadi yang satu turun ke sini, yang satu tetap saya tulis. Nah, yang satu turun ke sini. Aduh, kasihan tuh Mbak Monica ya kalau nggak bisa buka HP ya, kalau belajar matematika susah dong ya. Nah, kayak gini. Y-nya ini saya tulis di sini. Oh. Dari sini ada yang atau masih bingung? Dari sini ada yang ditanyain nggak? Jelas nggak? Atau bingung? Halo? Tes, tes, tes. Masih bingung ya? Nah, ini kenapa sih kok Miss ini kok jadi kayak gini, gimana? Ini nih. X kali X kan jadinya X kuadrat. Ini di sini. Saya ganti warna deh biar nggak bingung ya. X kali X itu hasilnya ini ya. Nah, kemudian kalau X kali Y, ini hasilnya ini. Nah, beda warna aja biar nggak bingung. Oh, di sini. Nah, ini itu hasilnya ini. Nah, kemudian Y kali X ini hasilnya ini. Kalau Y kali Y hasilnya Y kuadrat. Ini sip.
Bingung nggak dengan cacing-cacing yang saya buat nih? Tulisannya jelek ya, jadi susah dipahami. Ini nih, tengok printer saya. Tengok pointer saya. Wih, Mbak Angelina tanya UTS nanti dulu. UTS mah gampang. Jangan puyeng dulu Mbak Riani. Ayo lihatin pointernya dulu nih, biar nggak puyeng. Maksudnya cacing-cacing di sini tuh gini. Ini kan X dikali X. X kali X tadi hasilnya apa? X kuadrat. Di sini kan tulisannya ini X kali X. Ini kan dari sini. Kemudian yang kedua X dikali Y. Jadinya kan XY ditulis di sini. Kemudian yang ini yang kedua ini minusnya tulis tetap minus. Kemudian Y nya dikali X jadinya XY. Y dikali Y kuadrat. Udah kan, selesai urusan. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kalau kita sederhanakan lagi jadinya kayak gini. Jadi dalam kurung X min Y atau X plus Y. Kalau mau banyak susah nih ngingat, nggak usah diingat, ini pasti hasilnya sama kayak gini. Miss kok bisa kayak gitu sih, buktiin aja, ini pasti nilainya sama nih. Misalnya tadi ya, misal X nya 3 dan Y 6, ini misal. Kemudian saya masukin ke ini. Jadi sebenarnya yang dilihat tuh hasil akhirnya ini Mbak ya, yang paling akhir. Udah gini aja lah, gampang. Dengerin saya dengan baik-baik ya. Misal X itu 3 dan Y itu 6 tadi, ya berarti kan ini 3 kuadrat minus 6 kuadrat. Nah, ini kita masukin lagi di sini dalam kurung. X-nya tadi 3 minus 6, terus ini 3 tambah 6. Nah, ini hasilnya berapa? Ini 9 minus 36 sama dengan, nah kalau ini kan berarti ini 3 kali 3 9, kemudian ditambah nih 3 dikali 6 berarti 18 ya. Kemudian ini dikali ini berarti kan minus 18. Terus yang terakhir minus 6 dikali 6 jadi minus 36. Nah, kemudian 9 dikurangi 6 ini langsung ya 27. Terus yang ini 18 dikurangi 18 0. 9 kurangi 6 sama kan? Ini bisa saya coret. Jadinya minus 27. Nah, ini nih yang saya maksud tadi. Jadi bentuk X kuadrat minus Y kuadrat itu sama dengan bentuk dalam kurung. Jadi bentuk, saya ulangin ya karena tadi nggak keluar pointernya. Bentuk X kuadrat minus Y kuadrat itu sama dengan dalam kurung X minus Y tutup kurung dikali dalam kurung X plus Y. Itu sama. Kalau nggak percaya, ini tadi kan kita buktiin. Ini cara penyelesaiannya. Itu sama. Terus paling gampang nih ya.
di dalam kurung nggak ada perkalian, tapi ini itu perkalian. Di dalam kurung ini cuman dikurangin sama ditambah, tapi ini kan artinya ini artinya dikalikan kan. Jadi dalam kurung x minus y dikalikan dalam kurung x plus y. Ini minggu kemarin udah saya jelasin artinya apa sih di dalam kurung itu gitu. Nah ini juga, ini untuk membuktikan bahwasanya ini tuh bentuknya sama seperti ini. Nah ini mungkin sebenarnya saya dari kemarin-kemarin tuh berusaha untuk menjelaskan yang sesimpel-simpelnya ya, karena saya paham karena bapaknya juga nggak begitu sering pakai rumus-rumus kayak gini ya, beda dengan saya kan ini ya jurusannya jurusan teknik, jadi banyak banget ketemu kayak gini. Jadi mau saya maksudnya ngasih contoh pengaplikasian buat bapaknya juga agak susah buat saya ya, yang sederhana gitu. Cuman ya gitulah intinya. Nah jadi kan ini tuh banyak nggak usah, kalau masih bingung yang lain ya udah apal aja ini tuh bentuk pastinya. Ini bentuk pastinya nih yang saya garis merahin. Jadi nggak usah misal bapaknya aduh mis saya nggak hafal, aduh mis saya ini, udah ini aja lihat. Kalau aduh saya juga nggak hafal nih mis, bingung, ya udah nanti kan UTS open bukan, pasti nanti saya kasih soal sekarang, jawabnya besok baru dikumpulin. Terus ada pertanyaan lagi, lo mis kok open book gitu, ya nggak apa-apa karena saya nggak ngajarin hafalan kan, saya ngajarin cara menghitung gitu. Kalau ngitung kan nggak harus hafal ya, kecuali kalau 6 kali 6 gitu lebih baik dihafalin daripada bingung, kan perkalian biasa ya. Kemudian kalau setelah ini lebih rumit lagi nih, jangan ngantuk dulu ya mamanya. Nah di sini tuh bentuk apa ya tadi ya, dari sini dulu ada yang ditanyain nggak, yang saya lingkarin kotak ini? Mbak Diajeng, Mbak Siti, Mbak Riani. Kalau nggak ada pertanyaan saya kasih soal sih ya. Kasih PR enggak, saya kasih tugas di sini aja lah. Bukan tugas di sini, kita bareng-bareng selesaiin. Ini ya dari sini. Ini saya kasih contoh. Misal, aduh, Mbak Diajeng nih masih berondong aja. 4 kuadrat minus 2 kuadrat. Ini gimana nih jadinya nih? Ditulisnya kayak gimana? Ayo. 4 kuadrat minus 2 kuadrat ini jadi nulis di dalam kurungnya kayak apa nih? Kan tadi nggak ada pertanyaannya. Gampang, tinggal lihat ini aja. Misalkan X-nya kan 4, Y-nya 2. Tinggal aja ganti di sini berapa isinya.
Ini nggak ada yang jawab saya karena lagi ini kan berusaha jawab kan ya, atau lagi Mbak Monica keren. Mbak Monica sih nggak mau jawaban kayak gini, saya mau jawaban kayak gini nih, yang kayak ini. Iya, hasilnya 12. Tapi nulisnya yang kayak gini maunya, x min y, x plus y. Nah, ya ini nih, tadi Mbak Monica ini ya misunderstanding. Nggak apa-apa kan, memang Mbak Monica juga susah lihat apa ya. Tadi Mbak Diajeng ya, jadi jawabannya nggak apa-apa Mbak, semangat Mbak. Sip. Alhamdulillah tuh Mbak Diajeng udah ini. Mbak Riani, Mbak Siti, sama selamat malam nih siapa ya? Paham nggak ya? Gampang ya? Paham nggak? Kalau paham nggak ada pertanyaan. Oke oke oke, nyimak dulu aja ya. Terus kita kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya. Nah, ini kita belajar mengenai bentuk. Di modul ini tuh saya nulis ini, sebel saya juga tadi waktu lihat materinya. Di sini kan dijelasin bentuk AX2 ini bukan AX2, ini tuh pangkat 2 ya. Mungkin yang bikin modul agak kesusahan nulis pangkat 2. Ini sebenarnya pangkat 2. Jadi AX pangkat 2 plus BX plus C dengan A sama dengan 1. Maksudnya itu nilainya A, nilai koefisiennya itu 1. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. X kuadrat plus 3X plus 4. Nah, di sini ini yang dimaksud. Di sini kan A-nya 1 kan, karena 1 nggak perlu saya tulis. Jadi langsung aja X kuadrat. Kemudian di sini tuh B-nya sama dengan 3. Di sini C-nya sama dengan 4. Gampang ya. Pada terus ini. Nah, di pelajaran yang tadi kita udah belajar ya tentang ini. Ini tuh pelajaran minggu kita yang kemarin, yang perpangkatan. Ingat nggak ya yang minggu kemarin dan minggu kemarinnya lagi? Halo? Saya bingung nih kalau kelas matematika. Mobanya nggak ada pertanyaan, nggak sih? Saya takutnya yang saya jelasin nggak nyampe dengan baik dan benar nih. Paham ya? Oke. Jadi tadi kita udah dapat satu rumus ya yang ini. Padahal kita masih jelasin rumus aja nih. Bingung. Kemudian rumus yang kedua, udah deh nggak usah baca ini, langsung aja saya kasih
contohnya gimana. Kalau kita baca ini bingung juga. Tapi saya ambil contoh ini ya. Misal ada contoh X kuadrat terus ditambah 5X ditambah 6. Nah, ini gimana nih nyelesainnya nih kalau kayak gini nih? Jadi ini tuh ya Mbaknya, Mbak Monica, Mbak Riani, Mbak Siti, Mbak Diajeng, sama selamat malam ini saya nggak tahu siapa. Udah deh, saya kasih cara cepetnya aja buat ngitung. Dengerin baik-baik ya Mbak ya. Kalau saya kasih cara cepet gini jangan ngantuk, nanti malah ribet lagi. 5 kali itu T atau T? Ini plus 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 plus. Ini plus ya. Jadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Itu hasilnya dalam kurung X plus 2 dalam tutup kurung dikali dalam kurung X plus 3. Ini dari mana, Miss? Saya kasih cara cepet aja lah. Paling gampang, Babanya ingat di sini tuh X ya. Ini X ya, X pangkat 2. Berarti langkah pertama itu tulis. Saya ganti warnanya. Ini tuh langkah pertama. Tulis X-nya di sini. Nggak salah. Langkah pertama. Langkah pertama bikin gini, 2 kurung. Udah, kalau selesai langkah ketiga. Langkah kedua. Langkah kedua itu tulis X-nya di depan. Tulis X di masing-masing kurung. Nah, kemudian ya nggak apa-apa yang sibuk, nggak apa-apa yang sambil kerja juga ya. Tapi makanya ini saya buatin catatan di sini buat mudahin Mbaknya. Makanya itu kenapa kalau matematika saya tuh pengennya ngasih cara yang paling simpel aja biar nggak rewah, nggak riwah. Kemudian langkah ketiga. Nah, kemudian cara ketiga nih, cari nilai, cari 2 nilai yang kalau dikali itu hasilnya ini yang paling belakang ya.
Dengan contoh di atas ini, cari nilai yang jika dikali hasilnya sama dengan 6, dan jika jika ditambah hasilnya sama dengan 5. Ini tuh nggak mesti 6 dan nggak mesti 5. Ini tergantung soal di sini. Ini kan ada 5x sama 6y ya. Nah, kalau sekarang saya tanya di sini ada Mbak Riani, Mbak Siti, Mbak Diajeng, sama Mbak Selamat Malam. Nilai berapa yang kira-kira kalau ditambah itu hasilnya 6? Yang ditambah itu hasilnya 5, kalau dikali hasilnya 6. Oh, Mbak Mai Fuza. Maaf ya. Ayo cari dua nilai yang dikali itu hasilnya 6, yang ditambah hasilnya 5. Berapa sama berapa? Hasilnya kan 2 sama 3 kan ya. 2 sama 3 kalau dikali itu hasilnya 6. Kalau ditambah itu hasilnya 5. Nah, itu rumusnya sebenarnya. Terus habis itu langkah keempat apa, Miss? Udah selesai. Jadi ini kalau ditambahin hasilnya 6. Nah, kalau ditambah dikali, maaf. Iya, maaf Mbak Diajeng, ini dikali. Nah, ini dikali ya. Itu Mbak Mai. Kemudian kalau jangan biru lagi deh. Kemudian kalau ditambah hasilnya 5. Nah, udah dari sini paham nggak? Mbak Mai, jadi namanya di sini Selamat Malam. Udah nggak apa-apa. Ayo, ini paham nggak yang di sini? Ini cara cepet nih daripada yang tadi bingung-bingung. Tapi ini rumus ini cuman paham ya? Jadi banyak harus nyari nilai yang kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya 5. Lucu ya, Mbak Mai ini kreatif banget ya. Selamat malam, Miss, maaf. Sebelum waktunya udah lewat. Nggak apa-apa Mbak ya, saya nambah waktu dulu. Satu aja terakhir sebelum saya akhiri nih, kalau ada soal kayak gini. Mana sih nih? X kuadrat ditambah 3x tambah 4. Bukan. Ini aja. Oh ya deh, 3x
balik. Udah, ini berapa nih? Ini saya tulisin nih x-nya di sini. Ini saya tulisin juga plusnya. Saya mau angka yang di sini nih berapa? Yuk, habis ini selesai deh. Cari di sini dua angka yang kalau dikali hasilnya 3, kalau yang dijumlah hasilnya 4. Berapa tuh? Berapa sama berapa tuh? Habis pertanyaan ini udah deh selesai. Mbaknya bisa istirahat. Tadi saya tambah waktu berapa menit ya? Soalnya tadi kan kita agak telat. Oke, maaf. Udah. Jadi soalnya x kuadrat plus 4x plus 3. Jadi ini berapa nih hasilnya di sini? Berapa dikali berapa? Ini kan berapa dikali berapa hasilnya 3, dan berapa ditambah berapa hasilnya 4. Harus sama. Pusing nggak? Kalau pusing saya jadi yang jawab. Jadi di sini tuh kita isi sih hasilnya 3. Saya ganti warna aja. Jadi di sini tuh hasilnya 3 sama 1. Loh Miss, misal kalau saya balik di sini 1, misal kalau di sini 1, di sini 3, gimana Miss? Boleh. Jadi nggak masalah. Kok bisa kayak gini Miss? Iya dong. Kan di sini tuh berapa dikali berapa hasilnya? Berapa kan 3 dikali 1 hasilnya 3 ya. Nah, 3 ditambah 1 hasilnya 4. Gini, oke nggak? 3 ini masuk ke sini, terus 4 ini masuk ke sini. Nah, udah kan? Selesai urusan. Jadi ini nilainya harus sama, 3 dan 1. Unik ya dia ya. 3 dikali 1 hasilnya 3, masuk ke sini. Terus 3 ditambah 4 hasilnya 4, masuk ke sini. Nah, jadi kan udah kejawab. Di sini 3 sama 1. Ini boleh dibolak-balik. Satunya di depan atau 3-nya di belakang, boleh banget. Karena nggak mempengaruhi nilai akhirnya juga pasti sama. Sama dengan kayak yang contoh yang tadi ini kan, 2 dan 3. 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Nah, ini kan hasilnya 6. 2 ditambah 3 hasilnya 5, masuk ke sini. Nah, kira-kira paham nggak? Karena kita udah ngelewatin jamnya ya, jadi mungkin paham ya. Kalau paham nanti saya kasih PR, nggak hari ini. Kalau ternyata kita masih punya materi juga ya Mas. Nanti setelah kita belajar tugas dan latihan ini,
tugas dan latihan ini baru saya kasih PR ya. Mungkin minggu depan deh. Karena ada materi lagi ternyata. Jadi malam ini kita udah belajar mengenai pemfaktoran pangkat 2 ya. Seperti ini. Sama ini. Paham ya? Kalau gitu berarti boleh saya akhiri ya kalau paham. Jadi nanti tinggal minggu depan kita bahas materi slide 1 ini mengenai bentuk yang koefisiennya A-nya tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0 itu pakai rumus apa. Terus kemudian latihan, habis itu PR, udah deh. PR nggak ya? Ya lihat minggu depan lah. Sejauh ini ada pertanyaan nggak buat mamanya? Mbak Diajeng, Mbak Siti, Mbak Riani, Mbak Mai. Kalau kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri dulu ya karena udah lewat jamnya, udah mau nggak apa-apa lah karena tadi kan juga udah kita mulainya agak telat ya. Kalau gitu saya akhiri kelas matematikanya ya. Habis gini saya upload